Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan soal P3K, uji kompetensi dan SKB khususnya tenaga kesehatan bidan, beserta pembahasannya bagian 2. Langsung saja ke soal dan pembahasan. Kita lanjut ya ke soal nomor 11 karena ini adalah pembahasan part 2. Nyonya R 28 tahun G2 P1A0 hamil 20 minggu datang ke PMB untuk ANC. Tidak ada keluhan, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan HB 12 gram per sen sesuai dengan kondisinya. Kapankah anjuran ANC selanjutnya? A. 1 minggu berikutnya, B. 2 minggu berikutnya, C. 4 minggu, D. 8 minggu, atau E. 10 minggu berikutnya. Ini adalah soal yang sangat mudah ya teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya, 4 minggu berikutnya. Ya, saya jelaskan di pembahasan bahwa jadwal kunjungan ANC yang pertama itu adalah kurang dari 28 minggu, melakukan kunjungan ANC setiap 4 minggu sekali, 28 sampai 36 minggu melakukan ANC itu setiap 2 minggu sekali, dan di atas 36 minggu setiap 1 minggu sekali. Jadi cluenya adalah 421. Paham ya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 11. Lanjut ya kita ke soal berikutnya. Nomor 12. Nyonya R usia 32 tahun, hamil 36 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering kencing di malam hari dan kaki sering odem. Hasil pemeriksaan fundus uteri 3 jari di bawah PX, punggung kanan, presentasi kepala, sudah masuk panggul, protein urin negatif, TTV dalam batas normal. Apakah pendidikan kesehatan bidan yang tepat untuk kasus di atas? A. Konseling gangguan yang umum terjadi pada ibu hamil trimester 3. B. Tanda bahaya kehamilan. C. Konseling senam hamil. D. Konseling gizi ibu hamil, atau E. Tanda-tanda dan persiapan persalinan. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Konseling gangguan yang umum terjadi pada ibu hamil pada trimester ketiga. Kenapa yang A? Karena di sini hasil pemeriksaan fundus uteri dalam batas normal, presentasi juga normal ya, presentasi kepala, kemudian protein urin juga normal atau negatif, dan TTV pun dalam batas normal. Kemudian kalau yang B, tanda bahaya kehamilan, ini tidak ada sama sekali ya, dalam soal tidak disebutkan ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Contohnya saja pada soal protein urin negatif, TTV dalam batas normal, presentasi kepala ya, itu semuanya dalam batas normal. Kemudian yang C, konseling senam hamil, itu tidak diperlukan karena ibu tidak mengeluh nyeri punggung ataupun nyeri kaki ya. Lalu yang D, konseling gizi ibu hamil, ini tidak ya, karena TTV dalam batas normal, tidak adanya tanda-tanda anemi atau dan tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan ya, jadi tidak diperlukan konseling gizi ibu hamil. Lalu tanda-tanda dan persiapan persalinan, ini mungkin nanti ya setelah kunjungan ini dan pada kunjungan berikutnya ibu memerlukan tanda-tanda dan persiapan persalinan ya. Ibu juga bisa disarankan atau diberikan pendidikan kesehatan untuk membaca buku KIA karena di situ sudah dijelaskan bagaimana adanya tanda-tanda persalinan dan persiapan apa saja yang diperlukan dalam menghadapi proses persalinan. Next, soal berikutnya. Nomor 13, seorang perempuan umur 24 tahun G1 P0A0 hamil 28 minggu datang pertama kali ke puskesmas dengan keluhan sering kencing pada malam hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, dan suhu 36,5. Termasuk manakah kunjungan kehamilan pada kasus di atas? A. K2, B. K3, C. K4, D. K1 akses, atau E. K1 murni. Di sini adalah data pokoknya yaitu pasien datang pertama kali ke puskesmas ya. Berarti kunjungan K1 ya. Masalahnya di sini K1 akses atau K1 murni. Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D,
K1 akses ya. Kenapa K1 akses? Kita bahas secara bersama. Kunjungan pertama dinamakan dengan K1, di mana K1 murni adalah kunjungan pertama kehamilan pada trimester 1, sedangkan K1 akses adalah kunjungan pertama kehamilan yang dilakukan setelah trimester 1. Sedangkan tadi yang disebutkan pada soal nomor 13 bahwa usia kehamilan ibu 28 minggu itu masuk trimester kedua ya. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang B, K1 akses. Paham ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Nyonya R umur 26 tahun, G1 P0A0, hamil 36 minggu, datang ke puskesmas untuk mengikuti kelas ibu hamil keempat. Apakah materi yang akan didapatkan ibu hamil pada pertemuan tersebut? A. Tanda persalinan, B. Tanda bahaya bayi baru lahir, C. Tanda bayi lahir sehat, D. Alat kontrasepsi pasca kelahiran, atau E. Bonding and attachment. Jawaban yang tepat yaitu yang A, tanda persalinan. Kenapa yang A? Karena di sini usia ibu sudah 36 minggu dan tidak ada tanda bahaya dalam kehamilan ya. Sehingga materi yang diberikan kepada ibu pada saat itu yang lebih mendekati adalah tanda persalinan. Lalu yang B, tanda bahaya bayi baru lahir, ini diberikan setelah materi tanda persalinan ya. Terus tanda bayi lahir sehat itu juga bisa diberikan setelah materi persalinan. Lalu yang di alat kontrasepsi pasca kelahiran ini diberikan pada saat setelah bayi lahir ya. Untuk option yang E itu bisa diberikan bersamaan dengan tanda bayi lahir sehat. Next, soal berikutnya. Soal nomor 15. Nyonya N usia 19 tahun, G1 P0A0, hamil 20 minggu, datang ke PMB untuk pertama kali. Hasil anamnesa, ibu belum pernah mendapatkan suntik imunisasi TT selama kehamilan. Status imunisasi dasar lengkap, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit. Berapakah status imunisasi TT? A. TT1, B. TT2, C. TT3, D. TT4, atau E. TT5. Jawaban yang tepat yaitu yang C. TT3. Kenapa TT3? Bisa dilihat dalam pembahasan ya. Teman-teman semua bisa melihat atau bisa men-screenshot kemudian dibaca ya. Di sini imunisasi program terdiri dari imunisasi rutin, sedangkan imunisasi rutin terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, di sini sudah saya garis hijau ya, di mana sudah dijelaskan ibu yang mendapatkan TT2 itu yang seperti apa, dan ibu yang mendapatkan TT3 itu yang seperti apa. Lalu ibu yang dikatakan sudah TT4 dan 5 itu yang seperti apa. Silahkan teman-teman semua meng-screenshot atau baca yang sudah saya garis hijau ya, atau sudah saya berikan tanda di kolom ini ya. Silahkan teman-teman untuk meng-screenshot dan membacanya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16. Nyonya N usia 29 tahun, datang ke PMB dengan keluhan tidak menstruasi 3 bulan ini. Ibu mengeluh mual dan muntah pada pagi hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit. Termasuk apakah keluhan yang dialami Nyonya N pada kasus tersebut? A. Tanda kehamilan tidak pasti, B. Tanda mungkin kehamilan, C. Tanda pasti hamil, D. Tanda absolut hamil, atau E. Tanda gejala hamil. Jawaban yang tepat yaitu A. Tanda kehamilan tidak pasti ya. Kenapa tanda kehamilan tidak pasti? Bisa kita lihat di pembahasan ya, bahwa tanda gejala kehamilan itu terdiri dari 3 tanda gejala kehamilan. Yang pertama tanda tidak pasti, tanda mungkin, dan tanda kehamilan pasti. Di sini bisa kita simpulkan bahwa tanda kehamilan tidak pasti itu lebih ke hal-hal yang dirasakan oleh pasien atau oleh ibu. Misalnya saja ibu merasakan A minor, mual muntah, mengidam, pingsan, anoreksia, lelah, miksi sering, serta epulis. Kemudian
Tanda kemungkinan hamil ini lebih ke arah hasil pemeriksaan, namun belum ada DJJ dan gerak janin. Misalnya saja perut membesar, uterus membesar, adanya tanda Hegar, tanda Chadwick, tes kehamilan positif, dan teraba Ballotman. Kenapa ini dikatakan dengan tanda kemungkinan hamil? Karena bisa juga terjadi mola hidatidosa walaupun sudah adanya tanda-tanda dan sudah dilakukan pemeriksaan, misalnya saja adanya tanda Hegar, perut membesar, dan lain sebagainya. Namun belum pasti ibu tersebut hamil karena belum adanya DJJ dan gerakan janin. Lalu yang terakhir itu adalah tanda kehamilan pasti. Di sini sudah pasti hamil ya, karena adanya gerakan janin dan adanya denyut jantung janin. Dan apabila dalam dilakukan pemeriksaan rongsen atau USG sudah terdapat janin ya. Paham? Next, soal berikutnya. Nomor 17, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. TFU 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, atau E. Salivasi gravidarum. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Kenapa yang D? Berdasarkan kasus di atas, maka mual muntah khususnya pada pagi hari yang terjadi pada kehamilan muda adalah hal fisiologis yang sering disebut emesis gravidarum atau morning sickness. Hal ini terjadi karena adanya hormon HCG ya. Ini adalah HCG hormon. Lalu kata kunci soal di atas adalah mual muntah yang tidak mengganggu kesadaran dan menyebabkan tekanan darah turun, jadi hal ini merupakan fisiologi. Sedangkan untuk option yang lain seperti nausea ya, untuk mual, vomiting untuk muntah, hiperemesis untuk kasus emesis yang sudah patologis, dan salivasi gravidarum adalah kondisi pengeluaran air liur yang berlebihan daripada biasanya. Jadi pada soal di atas jawaban yang tepat adalah morning sickness. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18, seorang perempuan umur 25 tahun, hamil 12 minggu, datang ke BPM, hasil anamnesis, mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas simpisis. Bidan melakukan pengukuran panggul luar dengan menggunakan pita pengukur. Berapakah ukuran panggul luar normal? Di mana option yang A adalah 60-70 cm, B 70-80 cm, C 80-90 cm, D 90-100 cm, E 95-105 cm. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya, 80-90 cm. Masih ingat penjelasan dengan ukuran normal panggul ya, dimana ada distansia spinarum yaitu jarak antara sias atau spina ischiadica anterior superior 24-26 cm ya. Distansia spinarum adalah bisa teman-teman coba memegang bagian panggul, tulang panggul yang menonjol di bagian depan itu adalah yang namanya spina, distansia spinarum ya, superior dan anterior ya, jaraknya adalah 24-26 cm. Kemudian distansia cristarum atau crista iliadica kanan dan kiri ya, jaraknya adalah 28-32 cm. Bisa teman-teman lihat bahwa ada tonjolan yang lebih ke belakang atau di bagian samping
samping tulang panggul, jarak antara kanan dan kiri ya, yaitu 28 sampai 32 cm. Kemudian lingkar panggul diukur dari pertengahan simpisis ya, pinggir atas simpisis atau tulang simpisis, kemudian melingkar ke belakang dan bertemu lagi di pinggir atas simpisis, dan jaraknya adalah 80 sampai 90 cm. Ini adalah jarak lingkar panggul yang normal ya, bisa diukur dengan menggunakan jangkar panggul dan pita pengukur. Jadi pada soal ini jawaban yang tepat, ukuran panggul atau lingkar panggul normal adalah 80 sampai 90 cm. Next ke soal berikutnya. Nyonya R umur 23 tahun, G1, hamil 20 minggu, datang ke puskesmas, hasil pemeriksaan HB 11 gram per sen, tenaga kesehatan memberikan asam folat tablet 30 tablet untuk dikonsumsi 1 tablet per hari. Apakah tujuan yang tepat pada tindakan tersebut? A. Sebagai imunitas, B. Mengobati anemia, C. Sebagai antioksidan, D. Mencegah neural tube defect, atau E. Mencegah pengkeroposan tulang. Jawaban yang tepat yaitu yang D, mencegah neural tube defect ya. Pahami ya teman-teman untuk soal nomor 19. Kita lanjut ke soal terakhir. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1 P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan lemah, hasil anamnesis sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 30 cm, puka kepala DJJ 120 kali per menit, HB 9,8 gram desiliter. Bidan memberikan tablet Fe plus asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, atau E. 5 minggu. Jawaban yang tepat yaitu yang D, 4 minggu ya. Bisa kita lihat di pembahasan bahwa berdasarkan studi literatur, pemberian preparat besi dengan dosis 60 mg per hari dapat meningkatkan kadar Hb 1 gram per sen per bulan, sehingga kenaikan hemoglobin darah dievaluasi 4 minggu setelah asuhan. Oke, paham ya teman-teman? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.